Hello, what's up, Tojekis? Sekarang kita sudah bersama dengan Mazda MX-5 Miata NC tahun 2013. Iya, bisa dibilang ini merupakan salah satu the first modern Miata, dan di Indonesia sendiri pernah juga dipakai oleh Om Fitra gitu ya. Nah, sekarang kita punya unit yang sangat spesial sekali karena ini sudah fully converted menjadi Mazda Miata Club Edition yang hanya ada di US sana. Penasaran? Dan yang kita suka, modifikasinya itu sangat OEM dan sangat berkelas banget. Iya, bener-bener 11-12 banget gitu ya sama edisi terbatas, yaitu Club Edition di US sana gitu. So, kayak apa sih Mazda Miata modern pertama di dunia? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start hearing. Nah, Tojekis, sebelum kita kupas luar dan dalam si Mazda Miata generasi ketiga ini, kita penasaran dengan rasa berkendaranya. Kayak apa sih rasa naik roadster yang satu ini? Yuk kita test drive dulu, let's go. Nah, Tojekis, Mazda MX-5 Miata NC generasi ketiga tahun 2013. Yes, akhirnya kita kesampaian untuk mencoba the first modern Miata, yaitu Miata generasi ketiga. Dengan kondisi top down, dengan langit senja yang sangat-sangat syahdu seperti ini gitu ya. Nah, mobil ini itu sebenarnya cukup legendaris di kalangan sports car dan roadster otomotif dunia, karena sejak dulu Miata itu udah terkenal banget sebagai the affordable roadster yang menawarkan sensasi fun to drive yang luar biasa. Tapi kayak apa sih Mazda Miata generasi ketiga yang udah keluar semenjak tahun 2005 ini? Ini kan unit tahun 2013, jadi udah facelift gitu ya. Nah, oke, sekarang kita bahas driving impression si Miata NC mulai dari 3 hal positifnya seperti biasa. Yang pertama-tama yang kita suka adalah driving positionnya, alias posisi berkendaranya. Seperti Miata-Miata yang sebelumnya dan seperti Miata terbaru juga yang masih dipertahankan oleh MX-5 adalah posisi berkendara seperti go-kart. Jadi kalian tuh rendah dan selonjoran kayak bawa mobil sports car yang true sports car. Jadi kaki kalian tuh lurus dan kalian merasa sangat dekat dengan tanah gitu ya. Ya, to some people itu mungkin dianggap drawbacks, tapi untuk para petrolhead, untuk para orang-orang yang demen nyetir, posisi mengemudi seperti ini itu terasa sangat sporty dan sangat enak banget gitu. Posisinya mungkin jarang ditemukan di mobil lain, apalagi di mobil-mobil modern zaman sekarang yang rata-rata crossover, SUV, tinggi, ditinggiin lagi, tinggi gitu kan. Posisi seperti ini is truly desirable menurut gua sih. Kemudian yang kedua adalah handlingnya. Memang seperti yang gue bilang, Miata kan bukan sports car yang mengandalkan performa ya, karena kan mesinnya sendiri nggak terlalu gede, tenaganya juga nggak terlalu gede, tapi handlingnya luar biasa. Iya, dia sangat cekatan, sangat agile. Kalian tuh berasa kayak belok-belok pakai kursi kantor gitu, karena bener-bener pas kalian belok, itu tuh badan kalian kayak kita langsung belok ikut bareng gitu nih ya. Kita tikung nih ya, kita lap tikungan. Wih, itu tuh pantatnya tuh ikut banget gitu. Pantatnya tuh berasa ngedorong mobilnya push it to the corner dan bikin kalian nikung dengan sangat pede dan sangat-sangat dapet gitu. Kalian selalu merasa in control, selalu merasa kalian menikung itu dengan yakin. Ya kalau kalian kesana,
kalian arrange setirnya, mobil akan kesana gitu. Jarang lagi-lagi di mobil-mobil zaman sekarang ya. Miata yang baru juga enak gitu ya, tapi Miata yang ini terasa lebih raw. Kenapa? Karena kan dia masih hydraulic power steering, jadi belum EPS, jadi berat setirnya pun enak gitu ya, masih terasa natural, responnya pun enak gitu. Kalian memang lebih berat dibandingkan EPS, tapi justru gue suka karena dia terasa sangat-sangat ya apa adanya, natural, mechanical. That's what we like gitu ya. Very very fun to drive. Kemudian yang ketiga adalah surprisingly daily usability-nya. Kalau kalian nganggap mobil ini adalah sebuah roadster atau sports car yang gubrak-gabrukan gitu, yang keras, yang tidak nyaman gitu, pas kalian coba kalian akan terkejut. Kenapa? Karena ini aja yang udah pakai coilover masih nyaman banget. Bayangin versi standarnya, pasti lebih nyaman lagi. Jadi kalian masih bisa pakai mobil ini untuk daily tanpa masalah, nggak yang bikin sakit punggung gitu. Maksudnya kayak nyamannya dapet gitu ya. Dia lumayan praktikal pula, bagasinya lumayan besar, ntar kita bahas. Penyimpanan di dalam pun ya cukup lah ya, walaupun nggak banyak-banyak aman, tapi more than enough untuk 2 orang yang ada di bagian dalam sini gitu ya. Handlingnya dapet, tapi kenyamanannya, ride quality-nya gitu juga masih dapat banget. Jadi enak buat dipakai sebagai daily sports car. Namun tentunya nggak semua hal sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Mazda Miata MX-5 ini. Yang pertama-tama adalah performanya. Iya, sebenarnya tuh performanya tuh tidak yang buruk, sama sekali tidak. Ini adequate banget, more than enough untuk bodinya yang sangat enteng dan sangat compact ini. Tapi kalau kalian expect kayak sports car level of performance gitu, tentunya kalian missing the point. Iya, kenapa? Karena mesin dari mobil ini 2000 cc naturally aspirated inline 4, dia tenaganya cuma 170 horsepower dan 0 sampai 100 tuntas dalam 7,9 detik. Jadi 7,9 detik untuk modern standard itu bukan angka yang impresif, bahkan angka yang cenderung biasa aja gitu ya. Kalau kalian ngebut pakai HRV RS juga bisa dapet angka segituan 0 sampai 100-nya, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah handling dan fun to drive-nya. Mobil ini membuktikan bahwa dengan performa yang biasa aja, kalian tetap bisa dapat sensasi berkendara yang Jinba Itai dan zoom gitu. Jadi benar-benar terasa sigap dan terasa enak buat kalian bawa manuver. Fun-nya di sana. Kemudian yang kedua adalah soal lowness-nya, rendahnya gitu ya. Nah, ini di belakang Alex dengan Honda Jazz sebagai camera car dengan lampu low beam aja. Low beam-nya tuh langsung nyorot ke sini. Karena mobil ini memang serendah itu gitu ya. Ini memang udah pakai coilover, tapi gue juga udah tanya beberapa owner Miata yang stock, ya memang mobilnya rendah gitu ya. Jadi kalau kalian dari belakang tuh ada lampu mobil ya langsung nyorot ke bagian sini gitu kan. Jadi memang bener-bener cukup low. Termasuk walaupun dia bantingannya cukup nyaman, tapi tetap kalian nggak bisa kabur dari fakta bahwa mobil ini ya agak ceper gitu. Jadi kalau kalian pakai dalam jalan-jalan yang agak rusak, mungkin harus agak lebih hati-hati karena ya kalau kalian scrape gitu-gitu kan sayang gitu ya. Jadi ya di situ mungkin menjadi concern tersendiri. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah space. Iya, karena Miata kan dibuat sangat kompak, lightweight pula gitu ya. Jadi memang space bukan strong point dari Miata. Ini ya gua yang badannya bebelak kayak gini muat, tapi just barely gitu ya. Maksudnya kayak ya muat aja, tapi nggak yang lega gitu. Ini tangan gua mentok door trim, tangan sini gua kalau ada Alex di tengah tangan pun ketemu gitu ya. Jadi memang lumayan kompak. Dan pastinya kalau kalian mau beli Miata, ya kalian udah tahu what you get gitu ya. Pasti kan ya memang space-nya ya segini-gini aja. Tapi at least untuk ruangan kaki gini-gini selonjoran gua masih bisa. Untuk Alex yang tingginya 190, kakinya agak nekuk, dia nggak bisa selonjoran karena memang ya safe. Lagi-lagi space-nya terbatas. Tapi menurut gua secara overall, untuk sebuah iconic sport roadster, Miata ini tidak akan pernah bisa digantikan oleh mobil apapun. Karena nilai historisnya panjang, kemudian rasa berkendaranya sangat nikmat, dan secara harga dia pun termasuk sangat affordable untuk sebuah roadster seperti ini gitu ya. Jadi kalau kalian sekarang di pasar mobil second mencari roadster, karena mobil ini juga mulai tergoreng
Jadi mending cepetan gitu ya, karena ya nyari Miata yang kondisi oke, yang tidak tergoreng itu agak mulai susah. Tapi kalau kalian bisa punya mobil seperti ini, gue jamin tiap kali kalian naik mobil ini, kalian cari jalan berliku, kalian nggak mungkin nggak senyum. Skenario tuh seperti ini, minggu pagi gitu ya, masih agak subuh, masih agak belum terang-terang silau-silau amat gitu, top down cari jalan berliku, terus kalian cruising aja santai pakai mobil ini, nikmatin handlingnya tanpa harus nge-trash mesinnya. Itu adalah skenario sempurna untuk sebuah Mazda Miata. Dan sampai sekarang ini adalah salah satu mobil yang menurut gua tetap gua ingin at least pernah punya sekali di hidup gua, ada di garasi gua, karena mobilnya memang se-charming itu. Eksterior tampil gemas, sporty, namun tetap terlihat mahal untuk usianya yang sudah mencapai 10 tahun. Apalagi ini udah full dress up ala Club Edition, membuatnya sangat eksklusif. Nah, untuk Jagis, Mazda MX-5 Miata generasi ketiga tahun 2013. Miata yang terbaru kita udah pernah nyobain, tapi untuk generasi yang ini, jujur kita belum pernah dan kita sangat penasaran banget. Akhirnya kesampaian untuk nge-review generasi ketiga alias Mazda MX-5 berkode bodi NC ini, thanks to Dr. Tony dan R-Moda Workshop dari Bro JH ya. Kalau kalian misalnya tertarik untuk check out update dari Miata ini, silahkan kalian check out Instagramnya Dr. Tony di garasi Black Cadet di bagian sebelah sini. Dan juga kalau kalian mobilnya pengen sekeren, sekinclong, atau di customize seperti ini, kalian pun bisa kontak R-Moda Workshop dan R-Moda Studio di Instagramnya sebelah sini. Seperti itu. Ini sendiri merupakan Mazda MX-5 Miata generasi ketiga. Generasi ketiga yang kodenya NC itu pertama kali keluar tahun 2005. Iya, udah lumayan lama ya. Jadi pas kita ngeliat, ini tuh nggak kelihatan kayak mobil yang pertama kali keluar tahun 2005 gitu. Karena modelnya tuh masih sangat up to date dan masih sangat-sangat modis banget. Keren, dipakai cowok keren, dipakai cewek keren. Dan generasi ketiga seperti ini, itu diproduksinya tuh lumayan lama, 10 tahun. Jadi dari tahun 2005 sampai tahun 2015. Unit yang ini merupakan unit tahun 2013. Dan yang spesialnya, ini merupakan satu-satunya Mazda Miata NC yang telah dikonversi atau dimodif benar-benar mirip banget dengan Miata Club Edition di US sana, di Amerika. Jadi di Amerika itu sempat ada edisi khusus dari Mazda Miata yang keluar di tahun 2013 yang namanya itu Club Edition. Anggap aja itu mirip seperti Kuro Edition di sini gitu ya, tapi itu khusus untuk pasar USDM aja. Ada beberapa tambahan aksesoris, kemudian ada permainan warna yang bikin dia tampil makin gahar dan makin sporty lagi. Nah, sekarang kita bahas eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasanya. Desain Miata dari dulu sampai sekarang terus dipertahankan dengan bokong yang terlihat simple, curvaceous, dan terlihat sangat-sangat bohai gitu ya. Dia kecil tapi seksi buat dilihat. Di atas ini udah ada third brake stop lamp yang ditaruh di bagian atas ini monokrom, antena modelnya long pole di bagian samping, klasik banget, dan di bagian belakang sini memang ada ducktail, dan ducktail ini tambahan aja ya, carbon look seperti ini supaya tidak terkesan buntung. Badging, ini udah di black chrome, Mazda MX-5 di bagian sananya, dan ke bawah lagi, dia desainnya tuh bulat banget, dari generasi pertama, kedua, ketiga, yang baru memang agak tajam ya, generasi keempat ya, tapi ini one of our favorites sih, karena dia masih kelihatan banget desain-desain Mia dan Tia-nya. Nah, di sini juga udah ada license plate Moon equipped. Ini bagi yang tahu-tahu culture ini bakal keren banget gitu. Dan ke bawahnya lagi, dia pun bumpernya cukup polos, tapi di bagian bawah ada diffuser besar yang seperti gue bilang, ini merupakan bagian dress up package dari Club Edition. Ini langsung loh dibawa dari sono gitu ya. Jadi niat banget gitu. Jadi luar biasa. Twin muffler tetap mempertahankan kesan sporty, dan masuk ke bagian taillights. Memang bawaannya taillights Mazda Miata generasi seperti ini itu masih belum LED ya. Ya wajar lah, kan pertama kali tahun 2005 keluarnya, dan itu dia facelift pertama kali itu tahun 2008. Jadi sebenarnya tuh nggak lama-lama amat. 2005, 2006, 2007, 2008 facelift. Nah, dari 2008 yang model seperti ini sampai ke 2015. Ini dia masih bohlam, tapi ini udah diganti full LED. Jadi lampu senja, lampu rem di bagian lingkaran luar bagian sini, lampu sen di bagian tengah yang di penyambungnya ini, dan lampu mundur di bagian sisi dalam sebelah sininya. Masuk ke bagian side profile, kelihatan banget nih kalau Miata tuh memang mobilnya rendah ya. Well, ini sih udah lebih rendah lagi karena kan dia pakai coilover, tapi secara standarnya aja memang mobil ini tuh cukup rendah. Ini tingginya ini, tinggi bagian belt line ini itu di bawah pinggang gua ya. Jadi memang lumayan pendek gitu. Termasuk
Yang cukup spesial dari generasi NC alias generasi ketiga adalah pertama kalinya Miata diintroduce dengan optional power folding tint top. Iya, jadi retractable roofnya yang dari besi seperti ini itu pertama kali, karena biasanya kan soft top aja gitu ya. Nah, ini pun atapnya bisa melipat dari dalam keadaan tertutup sampai kebuka atau sebaliknya hanya dalam waktu 12 detik aja. Jadi lumayan cepat. Nah, ini sendiri juga yang keren, atapnya sama sekali nggak ganggu bagian bagasinya karena atapnya tersimpan di bagian sininya ya. Jadi dia nggak mengganggu boot space-nya. Dan karena mobil ini sudah di Club Edition kan, bagian atapnya pun sudah hitam. Iya, seperti ini. Seperti Kuro Edition, mirip-mirip kayak gitu ya. Spionnya, dia model pedestal, warna hitam senada dengan atapnya karena ini lagi-lagi Club Edition. Dan ini pun spionnya sudah electric adjustment walaupun belum electric retract. Tapi kan Miata nggak terlalu lebar, jadi kalian tinggal begini aja tuh udah nyampe. Jadi menurut gua nggak yang terlalu masalah lah. Namun tetap untuk bagian pilar depan sewarna body, ini yang khas dengan Miata juga. Nah, ke bagian bawah, door handle, dia model grip tab seperti ini, sewarna body. Nah, tapi lagi-lagi karena dia ada aksen Club Edition, dia ada aksen blacknya di bagian sebelah sininya. Jadi terkesan lebih berpadu gitu ya. Di bawah juga ada decal, ini juga lagi-lagi decal yang khas dengan Miata Club Edition. Jadi ada emboss MX-5 di bagian depannya, yang membuat sampingnya tidak terkesan terlalu polos. Ke depan, nah ini yang spesial banget nih. Jadi, salah satu ciri yang paling ketara dari eksterior sebuah MX-5 Club Edition adalah fender badge di bagian sebelah sininya. Ini terkesan sederhana, padahal ini adalah item yang sangat-sangat benar-benar ngena banget gitu. Jadi, item ini diimpor langsung dari Amerika. Karena kalau di Amerika sana, kalian pengen beli Miata Club Edition, itu kan perintilannya itu dipasang oleh dealer, bukan dari pabrik gitu ya. Jadi, Miata standar sampai ke dealer, kemudian baru dipasangin aksesorisnya. Jadi ownernya, Dr. Tony Chopper, dia nelpon ke Amerika langsung, ke salah satu dealer Mazda di sana, dan dia pesen badge ini. Dan ketika telepon, dia pun nanya gitu ya, kayak pengen beli badge Club Edition. Nah, di sana pun ngomong, wah langka nih barangnya, harus dicari dulu, karena memang di sana sendiri juga cukup rare gitu ya. Dan karena rare, langsung dipesan 2 set. Iya. Dan kalian tebak harga satu setnya berapa? 500.000? 1 juta? Tidak, satu setnya harganya 6 juta rupiah. Iya, jadi satu batch ini yang gue pegang nih harganya kilo juta. Lumayan ya. Nah, dan yang menarik lagi, untuk instalasi batch ini bahkan ada kayak cut out guide-nya. Jadi nggak bisa sembarangan kayak Kemayoran yang teplek langsung tempel gitu ya. Ini tuh benar-benar ada cut out-nya ke bagian sini gitu. Kayak ngemal, ada malnya gitu dari sananya, dari kertas gitu ya. Untuk memberikan posisi yang presisi di mana posisi Club Edition badge ini sesuai dengan standar OEM-nya, dan itu pun luar biasa banget. Oke, lanjut bahas soal sektor dari si Mazda Miata NC yang satu ini yang paling terasa aura customization-nya, yaitu bagian kaki-kakinya. Karena sisanya kan dia alirannya tuh OEM look ya, OEM look ala limited edition yang Club Edition di US sana. Nah, tapi kaki-kakinya ini masih tetap terasa aura Japanese-nya gitu. Kenapa? Karena pertama-tama dari peleknya sendiri. Ini peleknya pasti kalau kalian anak mobil tuh udah pada tahu ya. Ini peleknya cukup legend. Ini Desmond Regamaster. Tapi bukan sebarang Regamaster. Biasanya kan yang banyak tuh Regamaster Evo gitu ya. Ini Regamaster Marquis Promada. Itu agak langka banget. Kenapa? Karena ini peleknya forged. Iya, jadi nggak kayak kebanyakan pelek sejenis. Ini lightweight forged alloy. Makanya dia keren, tapi sekaligus juga tetap enteng. Jadi pas dibawa itu tetap terasa sangat peppy dan sangat enak banget. Nah, ini sendiri ring 17 inci dibalut dengan ban Axelera 651 dengan ukuran 21545 R17. Pengereman depan belakang full disc brakes, dan yang keren sudah pakai big brake kit alias BBK dari AP Racing 4 pots yang bikin pencengkraman remnya jadi makin luar biasa lagi. Selain itu pun jadi kelihatan keren ya, karena dia warna merahnya itu matching sama warna true red merah bawaan Miata yang warna ini pun cukup langka di Indonesia. Termasuk untuk urusan suspensi, tentu kalian lihat ini pun sudah sangat ceper gitu ya, jadi sudah tidak standar. Ini pakai BC coilover, dan ini BC coilover itu yang USTM, jadi bener-bener modifnya tuh tasteful dan sekolah banget gitu. Dan sampai kita ke bagian yang paling gua rindukan, yang absen di Miata terbaru, yaitu bagian fascia depannya. Karena Miata terbaru yang kodenya ND itu kan mulai tidak senang, mulai cembetut gitu ya, mukanya tuh kayak confused cat gitu kan, kayak gitu. Tapi untuk generasi yang sebelum-sebelumnya, Miata masih tetap
friendly dan tersenyum seperti ini. Mukanya tuh kayak kalian nggak bisa marah lihat muka mobil ini karena memang se-cheerful dan segemas itu. Termasuk seperti yang gue bilang, mobil ini kan keluar dari tahun 2005 sampai tahun 2015. Dia facelift di tahun 2008. Nah ini sudah merupakan varian yang facelift. Kalau yang pre-facelift itu tampangnya memang sangat mirip dengan Mazda Ibuki konsep, versi konsep dari si NC ini. Tapi semenjak facelift, dia sudah pakai bahasa desain yang baru aja dipakai oleh Mazda di generasi-generasi ini, yang mereka sebut Nagare Design Language, yang senyumnya tuh lebar-lebar banget gitu ya. Kalau kalian lihat kayak contohnya RX-8, terus habis itu CX-7 gitu ya, atau Mazda 2 Nagare kan semuanya senyum joker seperti ini. Tapi ini friendly sih, jadi kita suka ngeliatnya. Nah di bagian depan sini, salah satu bagian yang terasa home aja juga ada di bagian atas kap mesinnya, karena masih ada power bulge di bagian tengah sini yang bikin mobilnya terkesan powerful walaupun dia cute. Nah depannya emblem Mazda dia sudah di black chrome, dan ke bawah di bagian sini ada sesuatu yang USDM banget, yaitu side marker. Karena kan untuk di USDM sana itu kan memang side marker merupakan sebuah government mandatory gitu ya, jadi harus. Nah jadi di sini ini tuh dipasang ya, dan ini OEM parts. Jadi di bagian fog lamp housingnya ini ada Mica Amber yang beneran nyala kalau malam. Jadi aura USDM itu terasa kental banget. Ke bawah ada lagi splitter yang juga OEM Club Edition. Splitternya tuh simple kayak gini, warna hitam gini ya, tapi manis karena bikin bawahnya terkesan jadi agak tajam sedikit, tidak terlalu membulat. Nah, kemudian bicara soal lampu, ini pun lampunya juga sudah di-upgrade karena kan aslinya Miata generasi ini lampunya masih biasa banget. Memang dia udah proyektor tapi ya sangat-sangat ya 2010 teknologi lah. Tapi di sini sudah diganti menjadi proyektor yang lebih mumpuni, LED tentunya, di bagian bawah fog lamp, proyektor LED, di bagian atas low beam dan high beam, proyektor LED juga, dan bahkan untuk lampu dim, lampu sen dan lampu senja sudah LED semua juga. Dan sesuai dengan tema Club Edition, ini pun bagian dalam lampunya, dia mikanya tuh kayak gelap gitu, jadi lebih sangar, tampil ala-ala mobil yang lebih sporty lagi. Dan secara overall, menurut gua desain dari si Mazda Miata NC ini secara standar aja tuh udah bikin kita tersenyum ngeliatnya gitu ya. Apalagi varian yang facelift ini dibangun ala Club Edition yang hanya eksklusif untuk USDM, bikin dia sangat eksklusif dan bikin tampangnya sedikit lebih sporty dan lebih gahar. Jadi memadukan antara mobil yang gemes banget dengan mobil yang sporty juga. Interior terkesan sederhana namun dilengkapi experience ala top down yang membuatnya sangat menyenangkan untuk dikemudikan. Apalagi posisi berkendaranya ala go-kart membuatnya terasa nikmat. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Mazda MX-5 NC. Nah, memang kalau kita lihat dashboardnya gitu ya, desainnya, untuk tahun 2023 seperti ini udah mulai kelihatan retronya. Iya, karena, well, desainnya masih terlihat seperti dashboard tahun 2010-an. Tapi menurut gue nggak masalah. Kenapa? Karena memang charm dari mobil ini itu period correct, jadi oke lah. Nah, pas mau masuk, pintunya tentunya frameless ya, kalau kalian buka, karena kan dia turun semua seperti ini pada saat kalian fold topnya. Dan ini pun terbukanya cukup lebar, jadi kalian aksesnya cukup mudah. Walaupun memang masuknya, ya kalian kayak masuk ke sports car gitu. Jadi kayak pendek gitu ya. Jadi seperti ini. Ya. Nah, begini aja guys, interior dari si Mazda MX-5 NC tahun 2013. Nah, sebelum kita bahas desain, fitur, dan apa aja ubahan di bagian dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian subscribe cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu untuk subscribe ke channel Knalpot Soto Jangki. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari karya kami, dan juga main ke Instagram kami di laknats_j untuk info otomotif yang pasti menghibur kalian. Oke, seperti biasa, pertama-tama kita kenalan dulu dengan kuncinya ya, yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi dia tentu belum engine start stop button, dia masih kunci colok biasa, tapi model dia flip key kayak gini. Kalau kalian pernah punya Mazda 2 yang Nagare gitu-gitu ya, harusnya ini segenerasi ya, sama-sama aja. Nah, di balik sini ada tombol untuk lock, unlock, dan untuk trunk popper. Sesimpel itu aja. Dan pertama-tama kita tentunya pengen denger raungan suara mesinnya. Seagresif apa sih mesin dari si Mazda MX-5 NC? Foot on the brake, yuk kita start up dulu.
Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu, memang performance bukan strong point dari Miata karena ia lebih mengandalkan handling dan power to weight ratio. Mesinnya 2000cc MZR LFVE inline 4 DOHC, tenaga 170 HP dengan torsi 190 Nm yang dimake ke transmisi 6-speed otomatis berpenggerak ke roda belakang. Nah, ini juga bikin ia sangat patuh drive. 0-100 total dalam 7,9 detik yang tergolong lumayan biasa aja, tapi intinya adalah top down experience dengan handling go-kart feeling yang sangat luar biasa, membuatnya sangat fun to drive. Iya, memang kalau bicara soal engine note dan exhaust note itu bukan strong pointnya Miata, karena kan dia tidak membutuhkan itu untuk menjadi sangat fun to drive. Dia lebih ke arah handling, lebih ke arah go-kart feel-nya, dan dia tetap terasa sangat fun di sana. Oke, lanjut ke interior, build quality and materials. Miata sendiri juga di luar sana bukanlah sports car yang masuk ke kategori premium, bahkan ini roadster yang tergolong sangat affordable sekali gitu ya. Makanya ya build quality-nya tergolong cukup standar aja. Hard plastik di bagian sini, hard plastik di bagian aksennya juga. Tapi yang keren di bagian depan sini, ini tuh aslinya tidak sewarna body seperti ini. Iya, ada yang warna black gloss, ada yang warna silver, warna standar lah ya, kayak yang di kisi-kisi AC bulat seperti itu. Tapi karena Dr. Tony bikin interiornya ini serupa dengan Club Edition, makanya ini sudah dilabur oleh warna merah yang senada dengan warna body eksteriornya, yaitu True Red. Iya, dengan dekal MX-5 di sini yang juga senada dengan di bagian luarnya. Ini dilakukan di Air Moda Studio dan ini terasa paint finish itu oke banget gitu ya. Dan ini peelable, jadi bisa distandarin lagi. Bawah glove box sudah soft opening loh dan cukup besar gitu ya. Jadi udah cukup oke. Dan ke bagian tengah ini sendiri juga aslinya secara sound system dia sudah pakai Bose audio. Iya, jadi udah suaranya enak untuk ukuran kabin yang kecil seperti ini. Bahkan di atas ini pun ada center speakernya juga, jadi udah really nice. Tapi aslinya kan dia ya CD seperti ini ya period correct lagi gitu. Walaupun dia udah ada foldernya, jadi kalian bisa masukin disk yang lebih dari satu. Tapi interior ini pun secara audio di upgrade juga karena dia sekarang lebih didominasi oleh layar kecil yang di sini. Nah, bagi kalian yang pernah ke US atau tinggal di US, pasti kalian tahu ini adalah apa? Ini adalah Spotify Car Things. Iya, jadi ini kalau kalian langganan Spotify Premium di US, kalian sebenarnya bisa dikasih ini secara gratis di sana gitu ya. Tapi kalau di sini sih kudu beli karena kan nggak official gitu ya. Jadi kalau kalian akun Spotify-nya udah premium, kalian tinggal konekin sini dan ada bracketnya magnet seperti ini ya. Kalian tinggal tempel gini. Udah, kalian udah terasa punya head unit lagi gitu ya. Dan ini pun ada kayak control scroll wheel-nya gitu ya. Jadi lucu banget. Jadi semua musiknya udah langsung dikontrol lewat sini. Jadi really nice lah integrasinya. Masuk ke bagian AC, ini sendiri single zone climate control. Fan speed di bagian kanan, untuk temperature di bagian tengah, masih ada heaternya juga. Dan di bagian kiri, dia ada untuk arah semburnya yang udah lengkap banget ya. Kepala kaki, sampai ke defogger depan dan belakang pun sudah ada. Dan bahkan ada sesuatu yang interesting, ntar gue jelasin kenapanya. Nah, ke bawah lagi, di sini ada tolak angin. Ini bukan sponsor ataupun endorse sama sekali. Iya, jadi pemilik mobil ini memang selalu sedia tolak angin di sini karena kan ya kalau kalian pakai roadster kebanyakan top down itu pasti bakal lumayan pegel kalau kalian pakai seharian gitu ya. Jadi butuh tolak angin supaya tidak masuk angin ya. Gue taruh sini dulu aja. Bukan endorse, tapi emang kepake jadi ya udahlah. Nah, bawah lagi ini pun ada open storage di bagian tengah yang ada lapisan karetnya dan di bagian kirinya ada aux in dan ada 12 volt socket buat kalian nyolok-nyolokin hal seperti ini. Ke belakang, transmission, dia gauge shifter seperti ini ya, PRND dan bisa manual shift mode. Dan manual shift mode pun bisa dilakukan via gear lever ataupun via paddle shift di bagian setirnya. Jadi udah oke lah, udah lumayan nice gitu ya. Nah, bagian kanan, parking brake. Masih hydraulic seperti ini, jadi masih terasa raw-nya. Ke belakang, ini ada tombol untuk power window. Jadi power window ini diletakkan di bagian tengah sini kontrolnya, supaya door trimnya dia bisa dibikin lebih slim. Nah, ke belakangnya juga ada ini lapisan empuk loh. Iya, di bagian sini buat kalian taruh tangan. Jadi ini tuh kayak armrest gitu ya, tapi ini pun bisa dibuka model sliding ke bagian belakang. Untuk nge-reveal ada 2 buah cup holder dan ada 1 buah pen holder di bagian sininya. Perfect untuk dokter. Nah, di bagian kanan ini tambahan aja sih karena Miata storage space-nya agak limited, jadi tambahin seperti ini buat naruh kayak hand sanitizer. Kayak gitu. Nah, masuk ke bagian jok. Ini jok masih merupakan jok Recaro OEM-nya Miata. Kita sih udah suka dengan bentuknya. Dia sporty banget, tapi yang nggak overly bucket. Jadi kalian masih enak buat duduk tuh meluk badan, tapi masih nyaman banget. Dia kombinasi antara
kulit dengan Alcantara perforated di bagian tengahnya dan embossed Recaro di bagian tengah sininya juga. Termasuk joknya ini memang kontrolnya masih manual ya, jadi dia bisa di slide dan bisa di recline. Walaupun recline-nya ya sangat terbatas, jadi paling recline ya udah kayak gini aja karena kan dia mentok bar yang ada di bagian belakang sininya gitu. Tapi ada satu fakta menarik dengan posisi mengemudi Miata yang satu ini. Secara standar aja, Miata tuh posisi mengemudinya udah selonjoran banget karena kan dia memang benar-benar terasa go-kart feel-nya gitu ya. Jadi terasa seperti menyatu dengan aspal. Tapi kebetulan owner dari mobil ini, Dr. Tony, itu posturnya agak lebih tinggi gitu ya. Makanya dia pengen posisi yang lebih enak dan ini bracketnya dimodifikasi. Bracket jok bagian pengemudi itu dibuat yang tadinya lurus seperti ini, dia di tilt ke bawah bagian belakangnya. Jadi terasa lebih rendah duduknya dan terasa lebih sporty lagi. Kalian bisa lihat bedanya ya di sini. Ini jok standarnya nih kan hampir rata ya headrestnya dengan bagian belakangnya. Nah ini joknya segini bedanya. Jadi benar-benar berasa banget sih kalau kalian duduk. Nah kemudian masuk ke bagian lingkar kemudi, dia setirnya memang agak besar ya, kita agak kaget gitu ya. Ini setirnya lumayan besar untuk bodinya, tapi at least dia udah dilapis kulit dan dia desain setirnya pun khas banget dengan Mazda pada eranya, dengan logo Mazda di tengah, dengan efek kayak alum headed bolts kayak gini. Suara klaksonnya seperti itu, jadi udah nice banget. Dan di bagian spokesnya udah ada kontrol di bagian kiri untuk audio steering switch dari mode, volume, sick track, dan mute. Di bagian kanan ada untuk cruise control. Jadi kalau kalian lagi nggak pengen sporty-sportian, bisa nyalain cruise control dan Sunday cruising pagi-pagi top down, nice banget. Dan ini pun kayak gue bilang, kalian bisa manual shift mode dengan paddle shift, dan paddle shift pun unik gitu ya, karena biasanya paddle shift kan sebelah downshift, sebelah upshift gitu kan. Tapi mobil ini di bagian belakang itu yang normal paddle-nya itu upshift semua, tapi downshift itu pakai jempol. Jadi kayak gini gitu. Mungkin agak nggak biasa, tapi ya well, dulu Mazda implementnya seperti ini. Lampu belum auto, wiper pun juga belum. Nah, kita masuk bagian speedometer. Ini pun simple dan mudah dibaca. Jadi benar-benar terasa sporty dan raw-nya banget. Di bagian kanan ada speedometer sampai 240 km per jam. Di bagian kiri ada rev counter yang red line-nya di 6.500. Jadi udah oke. Nah, kemudian di bagian tengah sini pun ada kayak semacam trip meter gitu. Ya, odometer, trip A, trip B. Udah kayak gitu aja. Dia nggak ada kayak MID-an seperti itu karena dia tidak butuh. Ke bagian kanan ada open storage dan blank switch di bagian sini. Dan kalau kita masuk ke bagian door trim, ini pun door trimnya full black dari atas sampai bawah, tapi udah ada aksen empuk-empukan dengan jahitan putih dan aksen silver lagi di bagian grab handle-nya. Cup holder untungnya tetap ada, jadi dapat masing-masing satu di bagian door trimnya ya. Jadi kalian tetap bisa bawa minum karena di bagian konsol tengah itu nggak ada. Dan di bawah ada door pocket yang bentuknya net, sangat OEM dan Euro sekali. Dan secara audio kayak yang gue bilang, dia pun sudah Bose Premium Sound. Nah, ke bagian atas ini ada kaca tengah yang day night view-nya masih manual, ada dome light yang sudah diganti LED tapi aslinya belum. Dan di sini pun kan tetap ke bagian sun visor yang sangat imut seperti ini. Dan sun visor-nya itu dua-duanya udah ada kacanya ya. Jadi masih dapat kaca walaupun sun visornya sekecil ini gitu ya. Jadi cukup intuitif dan dapat juga card holder untuk masing-masing penutup kacanya. Namun tentunya nggak lengkap bahas Miata tanpa bahas bagian atapnya, karena ini kan salah satu daya jual besar mobil ini gitu ya. Atap down gitu ya, cruising enak banget, sensasi yang mungkin sebelumnya hanya bisa dirasakan oleh orang kaya saja. Nah di sini untuk generasi NC itu Miata pertama kali dapat optional folding power retractable tin top. Iya, jadi nggak hanya soft top aja kayak yang kebanyakan Miata, tapi juga ada versi yang atap besi bagi kalian yang takut di robek di lampu merah gitu kan. Nah untuk ngontrol atapnya itu di bagian sini, jadi dekat tombol hazard kanan dan kiri ada untuk buka dan untuk tutup. Dan ini pun atapnya itu buka tutupnya hanya sekitar 12 detikan, jadi cukup cepat. Nah sekarang kita akan coba tutup, kita pencet dari ini, kita langsung buka bagian parcel bagasi bagian 8. Nah kalau sudah seperti ini sampai nutup, nah dengan suara beep kalian tinggal ngelok aja di bagian sininya. Kalau udah begini artinya udah siap jalan dan ini pun karetnya sudah menutup dengan sempurna gitu. Tapi di sini ada hal interestingnya, ntar gue jelasin kenapanya. Nah penyimpanan kayak yang gue bilang, selain di bagian kabin sini ada juga di bagian tengah sini. Ini bisa kalian buka untuk nge-reveal tempat penyimpanan lagi gitu ya. Jadi ya nggak terlalu banyak, tapi ya cukup praktikal lah buat dipakai sehari-hari. Dan ini pun bisa dikunci, ntar gue jelasin kenapa ini bisa dikuncinya. Sekarang kita lanjut bagian bagasi.
Oke, lanjut bahas bagasi dari si Mazda MX-5 NC. Nah, untuk aksesnya itu ada dua cara. Kalian bisa pencet tombol yang ada di bagian dengkul kanan driver di sebelah pembuka kap mesin, atau kalian bisa pencet aja yang di bagian key fob sebelah sini. Langsung jadi trunk popper gitu ya. Kalau kita buka, mohon maaf sekali, ini bagasinya sedang penuh gitu ya. Dan bagasinya MX-5 cuman ini aja, jadi ini barang tidak bisa kita kemana-kemanakan. Tapi, surprisingly, bagasinya ini tuh nggak sekecil yang kalian kira gitu. Biasanya kan kalau kalian lihat sports car roadster kecil kayak begini, apalagi kan dia roadster gitu ya, yang biasanya tuh bagian dari atap itu mengganggu bagasi, tapi tidak dengan Mazda Miata NC seperti ini. Jadi topnya atau atapnya itu tersimpan rapi di bagian balik sebelah sini gitu. Jadi benar-benar terpisah dari bagasi ya, sama sekali tidak tercampur. Sisanya di sini, kalau kalian pengen masukin belanjaan gym bag atau kayak small mini golf bag, like really small, itu masih bisa. Koper cabin, kalau yang minute dan empuk masih bisa masuk. Tapi kalau koper besar ya sudah tidak bisa lagi gitu ya. Ini pun false floor, di bawah masih bisa dibuka, ada tempat penyimpanan lagi dan lain-lainnya. Dan di dalam sini pun ada lampu yang menerangi pas kalian malam harinya. Tapi sih kayak gitu aja. Di bagian sini juga ada pouch untuk, kita buka ya pouchnya. Dia jadi strap seperti ini aja. Nah, kalau pouch ini kita buka, langsung kelihatan tire repair kit. Ya, seperti ini. Karena kan Miata dia tidak punya spare tire karena dia pengen lightweight. Jadi kalau nambahin ban serep akan hanya menambah beban mobil ini saja. Jadi kalian masih bisa pakai mobil ini berdua dengan bawa barang yang lumayan substansial. Untuk Grand Touring pun bisa sih menurut gua. Walaupun ia cantik dan sangat fun to drive, namun karena sekarang ia mulai tergoreng pasti dan menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Mazda Miata generasi ketiga. Paddle shift MX-5 generasi ketiga ini itu sebenarnya agak unconventional dan annoying. Kenapa? Karena nggak kayak mobil pada umumnya yang satu sisi untuk upshift, satu sisi untuk downshift. Ini up down itu ada di kanan kiri. Jadi upshiftnya itu di belakang kayak paddle shift pada umumnya, tapi downshiftnya pakai jempol. Iya, di sini gitu. Jadi agak-agak unorthodox gitu ya. Untungnya di generasi yang terbaru paddle shiftnya udah jadi normal. Untuk bagian ventilasi udara alias AC bagian ujung luar, itu kalian bisa buka tutup dengan cara menekan bagian tengahnya sebelah sini. Jadi kayak tuh, tutup, buka gitu ya. Ini mekanisme yang sangat lucu sekali. Tapi jadi apa yang annoyingnya? Yang annoying adalah ini cuma ada di bagian sisi luar aja. Jadi untuk bagian ventilasi bagian tengah ini tidak bisa. Padahal ini udah ada kayak pencetannya yang sama, persis sama gitu ya, karena kan common part gitu ya. Tapi ini tidak bisa dipencet, ini tidak bisa dipencet, hanya ada di bagian sisi luar aja. Kenapa yang tengah tidak bisa ditutup? Seperti tadi gue bilang, cara kalian akses bagasi dari si MX-5 NC ini itu cuma ada dua cara. Kalian bisa pencet tombol di bagian sisi driver atau pencet key fobnya. Jadi kalau kalian lagi di belakang, key fob kalian lagi di kantong atau di tas, kalian pengen buka ini, ya kalian harus ke depan atau harus ngerokok-rokok kantong gitu ya. Padahal kalau kita buka, ini tuh udah ada bagian yang hitam gitu di sini gitu, yang harusnya sih kayaknya bisa jadi trunk popper gitu, harus dipencet gitu ya. Tapi tidak, ini hanya plat keras aja gitu. Jadi buka bagasinya ya cuma bisa via kunci atau dari dalam. Namun tenang, karena parasnya yang terkesan mahal, orang nggak akan nyangka kalau harganya udah se-HRV dan pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Mazda Miata generasi ketiga. Biasanya orang yang belum pernah punya Miata atau belum pernah naik Miata, itu ketika bawa mobil ini ke pom bensin, akan kebingungan sendiri untuk nyari pembuka tangki bensinnya. Rata-rata mobil kan ada di bagian kanan jok driver sebelah sini, atau ada di bagian depan sini dekat pembuka kap mesin gitu ya. Tapi tidak. Di mana pembuka tangki bensinnya? Di bagian dalam sini gitu. Nah, ini yang bentuknya kayak loop cincin kayak gini, tinggal kalian tarik aja. Nah, kayak gini artinya udah terbuka untuk bagian bensin. Kenapa ditaruh di sini? Karena kalau kalian pengen parkir mobil ini dengan roof down, artinya kompartemen ini bisa kalian tutup dan ini bisa kalian kunci. Iya, jadi kalau kalian kunci nih, ini udah bisa buka. Artinya kalian akan bisa dengan aman parkirin mobil ini tanpa harus khawatir bensinnya akan disedot orang. Kalau pembukanya di sini kan bisa dijangkau gitu ya. Tapi kalau dikunci kan tidak bisa. AC dari si Miata ini sebenarnya cukup unik. Kenapa? Karena di bagian arah semburnya, kebanyakan mobil kan cuma ada kepala kaki, front rear defogger gitu ya. Tapi ini ada kepala dan selangkangan. Iya, kenapa? Karena kalau kita alirin ke bagian kepala dan selangkangan, AC-nya akan keluar dari bagian atas ini
dan juga akan keluar dari bagian sela-sela yang ada di bagian sebelah sini gitu ya. Logikanya, kalau kalian naik mobil ini top down kan panas gitu kan. Kadang-kadang tuh AC ke muka aja nggak cukup. Bagian perut, bagian selangkangan, paha kan panas. Dan lubang-lubang ini itu didesain untuk mendinginkan area-area yang sangat vital tersebut. Cukup pintar. Di Miata Basic pada umumnya, kalau kalian pengen buka tutup atapnya, walaupun dia sudah power folding, tapi itu 2 step. Kalian harus buka latch di sini, jegrek, terus kalian harus tahan tombol yang ada di bagian di sini, ditahan gitu ya. Tapi untuk NC yang satu ini sudah dipasang modul yang menurut gue sangat-sangat convenient banget, yaitu auto opening dan closing. Jadi kalau kalian pengen buka atapnya, kalian simply tinggal unlatch ini aja. Kalau kalian udah unlatch ini, tanpa perlu menahan, tanpa perlu pencet-pencet, dia akan langsung terbuka. Dan itu convenient banget. Dan itu pun bikin mobil ini bisa dibuka dan tutup dalam keadaan lagi berjalan dengan kecepatan rendah. Iya, karena basicnya Miata itu cuma bisa dibuat tutup dengan pada keadaan berhenti gitu ya. Begitupun pas nutup, kalian nggak perlu tahan, kalian tinggal pencet aja sekali di sini. Dan menurut gua, semua Miata owner kayaknya harus pasang modul ini karena ini sangat-sangat berguna banget sih. Dia ngebip, really nice. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih itu aja guys, sedikit fun review kita mengenai si Mazda MX-5 Miata NC tahun 2013 yang sudah bertransformasi secara menyeluruh menjadi Miata Club Edition USDM. Iya, menurut kita ini merupakan salah satu kayak biggest leap di sejarah Miata gitu ya. Karena sebelum generasi ini, Miata kan masih old fashion. Dan Miata kan memang ganti generasi itu agak lama gitu ya. Ini sendiri generasi NC dia itu bertahan selama 10 tahun dari 2005 sampai 2015 gitu. Dan secara desain sampai sekarang pun masih sama sekali tidak menua. Masih keren, masih sangat unyu gitu ya. Masih bikin kita senyum tiap kali kita melihat mobil ini. Nggak akan ada yang nyangka kalau ini sebenarnya pertama kali keluar itu tahun 2005. Jadi lumayan timeless banget bahkan. Dan ini unit yang sangat spesial sudah benar-benar bertransformasi menjadi Club Edition. Makanya kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke Dr. Tony yang udah izin kita untuk ulas Miata yang sangat keren miliknya ini di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian tertarik untuk lihat update-nya, silahkan kepoin Instagramnya Dr. Tony di sebelah sini. Garasi Black Cadet, ya. Dan juga special thank you ke teman-teman di Air Moda Workshop, ke JH juga yang udah izin kita untuk ngulasi Miata ini juga. Kalau kalian pengen mobil kalian keren-keren seperti ini gitu ya, silahkan kalian kepoin juga Instagramnya Air Moda di sebelah sini. Seperti itu. Ya, menurut kita sampai sekarang mobil ini masih punya desirable factor yang sangat-sangat keren banget. Dan gak hanya tampang, rasa berkendaranya juga masih khas lightweight sport roadster 2 kursi yang sangat-sangat fun to drive dan menyenangkan. Jadi seperti itu. Pengen gitu ya, pengen at least pernah punya mobil ini di garasi gitu, kayak top down, weekend, pagi-pagi gitu kan, kayaknya asik banget. So thank you banget ke kalian sudah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support, komen, dan subscribe ke YouTube channel kami Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Laknat Soto Jangki seperti ini, supaya kalian selalu up to date dengan informasi yang kita sajikan dan mungkin review mobil yang agak jarang diulas seperti yang satu ini. Oke, sekian aja sih Mazda Miata NC 2013 Club Edition yang sangat spesial ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and go.